Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Nuridwan. Saya dari Prodi TI Teknik Informatika kelas 31 dengan NIM 231220005. Saya ingin mempresentasikan sebuah aplikasi yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir pemrograman mobile. Di sini saya membuat sebuah timer yang bernama interval timer. Pada tampilan awal, saat aplikasi baru dibuka oleh user diminta memasuki nama, foto profil, berat badan, dan tinggi. Tapi, jika user tidak ingin, user bisa mengskip tentang ini terlebih dahulu. Saya akan mencoba menambahkan profil dengan langsung membuka kamera. Di sini saya hanya memotret sebagai example agar membuktikan bahwa kamera benar-benar berfungsi. Pada halaman pertama, saat aplikasi timer dibuka, di sini kita akan melihat pada bagian atas ada titik 3 paling atas. Untuk ini berfungsi untuk membuka halaman about, setting, dan help. About berisi tentang penjelasan singkat tentang aplikasi seperti developer, fitur, dan about this apps. Dan berisi setting juga kita bisa buka di bagian navbar bottom. Oke, kita kembali ke halaman pertama. Di halaman pertama kita memiliki dua tipe, yaitu simple dan advance. Advance akan dikembangkan saat aplikasi dikembangkan nanti. Di sini kita fokus dulu pada tahap simple. Di sini ada checkbox. Checkbox pertama untuk menentukan jam, checkbox kedua untuk menit, checkbox kedua untuk mengatur detik. Jadi saat checkbox pertama yang ditekan, kita bisa mengatur detiknya. Saat checkbox kedua yang ditekan, kita mengatur menitnya. Saat checkbox pertama yang ditekan, kita mengatur jamnya. Bagian pertama, untuk bagian set yang paling atas, ini berfungsi untuk menentukan berapa banyak set yang kita inginkan saat timer berjalan. Untuk get ready, ini menentukan seberapa lama atau seberapa cepat timer akan dimulai. Fungsinya tetap sama untuk mengatur detik, untuk mengatur menit, untuk mengatur jam. Sini saya akan coba set sekitar 5 detik. Untuk baris ketiga, timer per set. Ini untuk baris ketiga, timer per set. Ini menentukan berapa lama timer untuk setiap setnya. Sini juga saya akan set misalnya 5 detik. Untuk bagian rest, ini menentukan seberapa lama user untuk istirahat. Untuk cooldown, ini menentukan cooldown untuk lanjut ke set selanjutnya. Oke, saat selesai, kita bisa menekan tombol start untuk memulai timer atau menyimpannya, atau kita bisa menyimpan dan langsung mengstartnya. Sini saya akan coba untuk menyimpannya. Saya akan beri nama misalnya squad.
Di sini kita belum membuat folder. Nanti kita akan buat folder untuk menyimpan timer ke dalam folder. Kita akan lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman save. Di sini akan tampil timer yang sudah kita simpan sebelumnya. Pada halaman ini, kita memiliki 3 tab, yaitu untuk menampilkan semuanya, menampilkan hanya folder, dan menampilkan hanya timer. Pada bagian atas, kita juga bisa membuat folder. Di sini saya akan mencoba untuk membuat folder, misalnya untuk mendaki. Kita simpan. Di sini sudah terbuat folder. Di sini kita akan buat lagi timer. Save timer. Misalnya untuk mendaki tadi kita akan membuat timer untuk latihan kaki. Misalnya seperti jump up. Lalu kita akan buat lagi seperti stand up. Kita cukup memilih folder yang sudah kita buat tadi dan save. Dan di sini sudah masuk ke dalam folder yang kita buat tadi sebelumnya. Sini kita dapat mengedit nama folder. Folder langsung terupdate. Di sini kita juga dapat mengedit timer sesuai keinginan pengguna. Seperti jam, detik, dan menitnya. Kita dapat mengeditnya di sini. Dan kita juga dapat memindahkan timer yang di luar folder ke dalam folder. Misalnya tadi kita sudah membuat folder mendaki. Kita akan memasukkan timer ini ke dalam folder mendaki. Dalam folder mendaki sudah ada 2 timer. Dan untuk di save, kita juga memiliki fitur search. Search ini berfungsi untuk mencari nama timer atau nama folder. Misalnya squad. Dan ini hanya akan menampilkan timer squad. Dan jika misalnya folder, dan ini hanya akan menampilkan folder. Kita juga punya tab filter di sini untuk menampilkan hanya folder dan menampilkan hanya timer dan menampilkan semuanya. Kita lanjut ke tab statistik. Di tab ini kita dapat melihat histori timer yang sudah kita lakukan. Di sini kita akan kembali ke tab save. Kita akan coba jalankan satu timer. Pada bagian ini, user juga dapat mempause atau melanjutkan timer, memundurkan ke set sebelumnya, atau memajukan ke tahap selanjutnya. Kita akan coba sekali lagi. Untuk di tab statistik akan muncul 2 timer yang sudah kita kerjakan sebelumnya di bagian design workout. Dan di sini kita memiliki tab seberapa banyak timer yang sudah kita kerjakan per minggu atau semuanya.
Dan kita juga bisa mendapatkan total time yang sudah kita gunakan untuk timer dan berapa kalori yang terbakar. Dan pada tab di atas ada icon kalender. Di sini akan membuka sebuah tab untuk membuka kalender. Pada tab ini, user bisa menambahkan schedule. Misalnya pada hari ini tanggal 6. Dan kita akan menambahkan aktivitas pada tanggal 7. Saya akan menambahkannya melalui folder yang sudah kita buat tadi. Misalnya di sini kita bisa membuat mendaki misalnya. Kita bisa mengatur waktu untuk menambahkan latihannya, misalnya jam 7.30 dengan folder mendaki. Dan kita juga dapat membuat notes-nya. Untuk melihatnya, kita tinggal buka pada tanggal 7 lagi. Sini kita akan coba tambahkan lagi untuk timer. Pick the time Q30 misalnya pagi hari. Lanjutkan, kita akan buka lagi. Sini akan tampil. Sini kita juga bisa langsung start timer dari tab kalender. Misalnya ini kita langsung start. Sini saya akan mempercepatnya. Oke, workout complete. Untuk bagian folder, di sini kita juga bisa langsung menginstalnya. Sini kita punya pilihan. Kita ingin mulai dari timer yang mana saat kita membuka folder, atau kita bisa run semua timer sesuai urutan yang ada di dalam folder. Saya akan mempercepatnya. Stop here atau continue lagi. Kita akan melanjutkan ke timer selanjutnya. Oke, semuanya selesai. Dan akan langsung masuk ke dalam riwayat recent workout yang sudah kita lakukan hari ini. Untuk tab setting, di sini kita memiliki pengaturan untuk suara saat timer berjalan. Jadi user bisa meng-off atau meng-on-kan suara saat timer berjalan. Jadi saya akan coba untuk meng-off-kannya. Kita akan coba start satu timer. Suara beep sudah tidak ada. Kita akan on-kan lagi. Total remaining time, display the total remaining time, dan beberapa pengaturan lainnya yang sehingga user akan dapat sangat nyaman menggunakan aplikasi ini. Untuk di tab miscellaneous design masih coming soon. Kita akan melakukannya pada tahap pengembangan. Untuk color theme ini, di sini user bisa menginput warna berdasarkan kemauan user.
Jadi, user akan sangat nyaman dengan warna yang dia sukai. Sehingga user bisa memilih warna apapun yang dia sukai berdasarkan tema yang tersedia di sini. Lalu kita lanjut untuk personal data. Ini adalah tab di mana user dapat mengedit semua foto, profil, atau nama, berat badan, dan tinggi. Saat pertama kali aplikasi dibuka tadi, user diminta untuk memasukkan ini. Kita akan coba untuk edit fotonya. Kita akan coba untuk menghapusnya terlebih dahulu. Lalu kita akan mengambil foto sebagai contoh. Kita akan memasukkan nama lengkap, dan mengupdate berat badan misalnya, dan tinggi. Save. Pada tab navbar paling atas, nama kita sudah berubah sesuai update yang kita lakukan. Kita akan coba close aplikasi untuk melihat data masih sesuai atau tidak. Data masih sesuai dengan apa yang kita input barusan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.